Hai, saya Fatur Renaldi, dan ini adalah kisah hari ketiga solo ride saya dari Jakarta ke Surabaya. Selamat pagi. Sekarang kita masih di hotel. Gua masih di hotel. Sekarang jam 9:30 sih, udah mau agak siang. Gua mau sarapan, nyari makan dulu. Habis itu balik ke hotel lagi. Kita langsung jauh ke Surabaya. Oke, kita makan dulu sekarang ya. Sip. Sebelum memulai perjalanan hari ketiga ini, saya menyempatkan diri untuk mencoba salah satu kuliner khas Solo, yaitu Timlo. Saya makan di Timlo Sastro, yang letaknya tidak jauh dari tempat saya menginap. Makanannya udah datang seperti ini, Timlo komplit, bisa tawar, komplit gue, kalau ada jeruk nipis. Ini untuk menunya, kalian mau lihat di Timlo Sastro. Ini untuk minum ya. Oke, gue makan dulu ya. Udah habis makanannya, sekarang gue mau balik ke penginapan, packing dan ciao. Oke. Udah jam 11, kayak udah cukup siang. Sekarang saatnya gue untuk ciao, lanjut ke Surabaya dengan ini dia motor sayangan. Sekitar pukul 11 siang, saya memulai perjalanan hari ketiga solo ride saya dari Jakarta ke Surabaya. Saya langsung bergegas mengarahkan motor saya ke arah timur menuju ke Karanganyar. Rute ini saya pilih karena saya ingin mencoba melewati daerah Gunung Lawu yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi cuaca siang itu cerah berawan. Udara cukup terasa panas, mengingat saya yang masih berada di daerah dataran rendah. Memasuki daerah Tawangmangu, jalan mulai menanjak. Udara yang panas mulai berubah menjadi sejuk. Begitu juga dengan cuaca yang tadinya cerah, sekarang mulai diselimuti awan kelabu. Saya hanya bisa berdoa agar hujan tidak lebih dulu turun, mengingat jarak yang masih cukup jauh untuk saya tempuh di hari itu. Kondisi jalanan saya lewati cukup sepi. Tidak banyak kendaraan yang lalu lalang di daerah ini. Meskipun begitu, saya harus tetap berhati-hati dalam berkendara.
Jalan yang berada di ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut ini menjadi perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Saya pun mulai masuk ke Provinsi Jawa Timur sekitar pukul 12:30 siang. Cuaca pun kembali berubah. Langit biru dengan awan putih yang cerah mulai kembali nampak. Perubahan cuaca yang cepat ini sepertinya dipengaruhi oleh faktor daerah dataran tinggi berupa pegunungan yang saya lewati. Saya hanya berjumpa dengan sedikit kendaraan di siang itu, membuat perjalanan terasa menyenangkan di satu sisi, karena saya lebih bisa leluasa mengendarai motor saya. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga terasa aneh bagi saya yang biasa berkendara di tengah ramainya kendaraan di setiap harinya. Tidak terasa, bensin motor sudah menipis. Saya pun mengisi bahan bakar terlebih dahulu setelah turun dari rute Gunung Lawu. Sesudah mengisi bensin, perjalanan saya lanjutkan ke arah Magetan. Karena sudah kembali berada di dataran rendah, ditambah saya memasuki daerah Magetan pada siang hari, udara pun kembali terasa cukup panas. Di jalan raya Magetan yang mengarah ke arah Madiun, saya pun memacu motor saya dengan kecepatan yang agak tinggi untuk mencari angin segar agar suhu badan tidak terlalu tinggi. Hingga akhirnya saya pun mulai memasuki Kabupaten Madiun. Rute yang merupakan jalur tengah ini, menurut saya dapat dijadikan pilihan utama jika ingin berkendara dengan motor ke Surabaya. Kondisi jalan di rute ini juga cukup baik, tidak banyak lubang maupun tambalan aspal bila dibandingkan dengan jalur Pantura. Waktu tempuh melewati rute ini juga relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan jalur selatan. Kekurangan rute ini menurut saya hanya terdapat pada minimnya pemandangan, serta rute yang didominasi oleh jalan lurus yang membuat perjalanan menjadi cukup membosankan ketika melewati rute ini. Kita juga akan menemui banyak perlintasan sebidang jalur kereta api di rute ini. Harap ekstra hati-hati ketika melewati perlintasan sebidang ini ya, terutama jika jalanan basah setelah diguyur hujan. Setelah beberapa jam berkendara, pukul 3:30 sore, saya mulai memasuki daerah Jombang. Untungnya, langit terus-menerus cerah dan hujan tidak turun di hari itu, membuat saya dapat berkendara dengan nyaman tanpa kebasahan karena hujan. Pada perjalanan ini, saya tidak banyak berhenti, sehingga tidak butuh waktu lama juga untuk saya keluar dari daerah Jombang dan masuk ke Kabupaten Mojokerto. Saya pun terus berkendara ke arah timur, agar dapat sesegera mungkin tiba di kota Surabaya sebelum hari berganti malam. Masuk daerah Sidoarjo, jalanan mulai didominasi oleh banyaknya truk berukuran besar. Butuh kehati-hatian dan kesabaran dalam berkendara, terutama jika di sekitar motor kita banyak kendaraan besar seperti truk.
Jagalah jarak aman, karena pengendara truk belum tentu melihat kita yang berkendara di dekat kendaraan yang dikendarai oleh pengendara truk tersebut. Kemacetan mulai saya jumpai di sore itu, seperti menjadi sebuah tanda bahwa saya sudah mulai memasuki kota besar seperti Surabaya. Ya, kurang lebihnya macetnya kota Surabaya ini tidak jauh berbeda dengan kota Jakarta. Dan akhirnya, pada pukul 5 sore, saya mulai memasuki pusat kota Surabaya. Kota yang menjadi tujuan akhir dari 3 hari perjalanan solo ride saya kali ini. Yo, oke semua. Gue udah sampai di Surabaya saat ini. Sekarang udah malam lah intinya lah. Gue udah nyampe Surabaya sekitar jam berapa tuh ya? Jam 5:30 kalau nggak salah, jam 5:30 sore, 17.30-an lah. Nah, gue sekarang udah sampai di kosan. Jadi sebenarnya tujuan gue ke Surabaya itu pengen ada urusan kerjaan, ada kerjaan di mana gue akan berada di Surabaya sekitar 10 hari sampai 14 hari lah, sampai hampir 2 minggu kurang lebih di sini. Nah, jadi perjalanan gue hari ini dari Solo ke Surabaya sudah selesai. Abis ini gue akan keliling besok, atau maksudnya tuh besok gue akan keliling Surabaya. Entah keliling Surabaya atau bisa juga nyebrang ke daerah-daerah di dekat Surabaya, mungkin ke Malang atau ke Madura. Bisa juga sih, kita lihat aja nanti kayak gimana. Untuk videonya gue belum tahu nih akan gue taruh di episode yang ini atau di episode selanjutnya. Lihat aja lantar, kalau ada lanjutan lagi setelah ini berarti ada lanjutannya, kalau enggak ya berarti di episode selanjutnya. Oke lah kalau kayak gitu lah. Sekarang gue mau istirahat dulu karena lumayan capek badan. Tadi juga udah makan, cuman pas makan gak gue videoin karena gue sambil ngobrol sama yang lain, sama teman-teman gue, sama rekan-rekan kerja gue ya. Ya udah, berarti videonya cukup sampai di sini, atau mungkin ada kelanjutannya seperti tadi gue bilang. Ya oke, bagian ini gue tutup dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Ya, siap. Yuk Pak, mari Pak. Terima kasih ya Pak. Amin. Yuk, mari Pak. Assalamualaikum. Yo, sekarang gue sedang akan dalam perjalanan balik menuju Jakarta dari Surabaya. Seharusnya sih tadinya gue pengen naik motor kan, kayak berangkatnya tadinya tuh rencananya tuh gue pengen naik jalur selatan, terus pokoknya jalur selatan dari Surabaya ke Jogja, lewat Pacitan ke Jogja, pokoknya jalur selatan tadinya kayak gitu. Cuman karena kesehatan gue yang sedang menurun saat ini, gue nggak berani ngambil resiko. Akhirnya gue lebih memilih untuk ya udahlah, gue naik bis aja. Tapi gue pilih bis yang juga bisa bawa motor gue sekalian. Kebetulan ada dari Surabaya ini bisnya Gunung Harta. Jadi Gunung Harta ini tipe busnya kan SHD, super high deck. Jadi motor gue bisa masuk di bawahnya, di bagasi bis. Yang dibongkar itu cuman windshield, sama box, sama spion, 3 itulah. Sisanya udah langsung masuk semua ke dalam bis. Mungkin untuk rute yang gue buat itu yang dari jalur selatan itu mungkin akan gue lakukan di trip selanjutnya kali ya, karena saat ini kondisinya masih belum memungkinkan. Jadi sekiranya cukup sekian video perjalanan gue dari Jakarta menuju Surabaya, pun sebaliknya yang seharusnya jadi 6 episode ternyata cuma jadi 3 episode. Ya sudahlah, saat ini bisa sudah berubah jalan karena udah gue mau istirahat dulu, duduk tidur mungkin sambil menikmati perjalanan sampai mungkin nanti ada tiba di Jakarta. Paling tibanya malam sih, atau tengah malam.
Kota Surabaya yang merupakan destinasi akhir menjadi penutup perjalanan saya selama 3 hari menggunakan motor dari Jakarta sendirian. Hal ini merupakan pengalaman pertama bagi saya berkendara cukup jauh dengan motor seorang diri. Banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan pada perjalanan ini, dan sebagian saya tuangkan menjadi cerita di dalam 3 video perjalanan solo ride saya dari Jakarta ke Surabaya. Semoga video perjalanan yang saya buat dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Oh iya, sedikit bocoran untuk video selanjutnya, di mana saya berkendara dari Surabaya ke Madura untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Jangan lupa untuk menonton video tersebut nanti ya. Salam Jelajah Indonesia.